milenial dan Gen Z, wah senang banget untuk pertama kalinya kita bisa menghadirkan sebuah program yang diharapkan bisa menginspirasi kalian semua. Ya, bagaimana bebas secara finansial, terus bagaimana sukses suka dukanya menjadi agen asuransi, terus kemudian gimana sih asuransi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, program ini ya kita kasih nama dengan Big Idea. Saya Desi sebagai pembawa acara dan saya ditemani ya yang nggak asing juga yaitu Mami Jen. Hai anak-anakku sekalian, Gen Z dan Gen X, whatever it is, para milenial. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang perempuan yang luar biasa, yaitu Yuliana Sungkono. Yuliana Hai Sungkono. Desi dan Mami Jen. Apa sih yang dipanggil namanya nih yang enak? Aku? Iya. Nama lengkapku Yuliana Sungkono. Uh-uh. Panggil aku Yuli, oke. Oke. Kalau Mami mungkin baby boomers ya. Kalau saya mungkin seumuran nama. Saya panggil Ci aja ya. Boleh. Ci Yuli. Kita seumuran soalnya Mami, tapi beda nasib. Iya, beda nasib. Terus Mami nyasar di sini baby boomers yang selalu kadang-kadang cerewet sama kalian, apalagi sama Yuli, karena aku sangat bahagia dan happy kalau melihat anak-anak milenial, nanti Gen Z, atau nanti Gen mungkin X dan Gen S, berikutnya whatever, itu menjadi anak yang bermanfaat, Betul. punya inspirasi yang bagus, dan mungkin akan juga mengenal dunia asuransi dengan baik. Nggak waktu kayak zaman Mami ya Yul, jualan asuransi itu susah, penuh air mata, jatuh bangunnya ya. jatuh bangunnya. Ya. Tapi kalau sampai bertahan dan Mami tahu gimana Yuli, kenapa Mami ngundang Yuli yang pertama di program Big Idea ini, karena Mami lihat sendiri dan I know gimana susahnya Yuli sampai menjadi Yuli yang sekarang. Oke. Oke. Nah itu ya. Mami tadi udah bilang Wah, kayak gitu. wah, aku jadi terharu loh. Tadi bilang kan sampai Yuli yang sekarang. Oke, berarti kita mesti tahu nih, karena kan nggak semua orang tahu siapa sih tuh Yuliana Sungkono gitu kan. Iya. Jadi kita pengen tahu dong backgroundnya, terus kemudian kita pengen tahu gimana sih dia bisa sampai yang sekarang ini. Iya. Ya, Yuli yang sekarang ini yang kita tahu, sehingga orang-orang tuh lebih mengenal lagi gitu kan. Mungkin sekarang ngeliatnya orangnya, wih duitnya banyak, ya. Terus udah gitu charming gitu kan. Tapi dia nggak tahu dulu tuh kayak apa. Mungkin aja ya. Dia juga nggak tahu dulu kayak apa, dan dia juga nggak tahu tuh gimana Yuli jatuh bangunnya, kan kita mau denger ya Yuli. Betul. Boleh. Nah, makanya kita mau denger nih suka dukanya apa sih gitu. Terus kenapa sih harus milih pekerjaan ini? Gitu. Oke, thank you ya Desi dan Mami Jen. Nih Mami aku udah lama ya. Jadi terima kasih diundang Big Idea hari ini ya. Jadi tanpa terasa sih sebetulnya mungkin saya cerita sekilas mengenai saya punya perjalanan kehidupan ya. Jadi waktu saya masih umur 22 tahun baru lulus kuliah. Ya namanya baru lulus kuliah pasti punya merasa bangga lah ya bisa selesai kuliah. Pasti kepengen zaman dulu tuh pengen masuk satu kantor yang pakai bajunya tuh blazer gitu kan, keren banget kalau orang tuh lihat pakai baju blazer. Wah, pokoknya keren deh waktu zaman dulu ya. Tapi ketika waktu zaman dulu itu saya kuliah sambil saya mencari uang juga ya kan. Jadi dulu sampingan saya sebagai instruktur guru senam. Jangan lihat bodinya sekarang udah mekar gitu. Guru senam Mami, oke. Nah itu sampingan saya karena untuk biaya saya punya kuliah juga. Kenapa saya sampai melakukan itu? Karena keluarga saya, orang tua saya punya anak 5, saya paling terakhir ya kan. Ayah saya seorang pengusaha, tapi tiba-tiba namanya nasib gak ada yang tahu ya. Dia mencari uang, mencukupi kebutuhan kita. Ibu saya ibu rumah tangga, tiba-tiba sakit, dreng, ya sakit jantung. Keluar masuk rumah sakit, bisnisnya nggak ada yang ngurus. Akhirnya tutup karena apa? Zaman dulu kan nggak ada punya asuransi ya. Jadi memang kita harus menjadi perusahaan asuransi sendiri, ya sampai uang ayah saya habis. Kita pun jujur sampai dibilang tuh jatuh miskin, nggak punya uang.
mama saya ibu rumah tangga yang nggak ngerti mesti kerja seperti apa. Nah akhirnya ayah saya meninggal, kita berlima, kebetulan saya paling kecil, kakak-kakak saya harus cari uang lah untuk saling menghidupi. Nah itu rasanya nggak enak banget gitu loh. Karena dari kamu kecil hidupnya udah enak, tiba-tiba ayah kamu meninggal, kamu tuh harus downgrade. Yang biasanya kamu bisa makan apapun, ya kan sekarang tuh mau makan aja tuh kayak mikir dulu gitu kan. Pasti lifestyle-nya berubah. Berubah lifestyle-nya. Itu nggak enak banget gitu kan. Tapi saya merasa bahwa saya harus berjuang karena saya harus kuliah nih. Nah kuliah caranya bagaimana? Sambil cari kerja sampingan, yaitu saya ngajar senam ya. Nah akhirnya saya ngajar senam, saya tanya sama kakak saya, ada nggak sih kira-kira perusahaan yang mau terima saya kerja gitu kan? Karena saya sudah ngelamar kerja kemana-mana, belum ada yang mau terima gitu kan. Nah, kakak saya bilang, ya udah tuh ada teman saya minta kamu gabung sama dia. Jadi apa? Ya mungkin di perusahaan dia bantu apa? Akhirnya saya datang dong interview. Pertama pikir, atau jadi sekretaris, ya udah saya pikir sampingnya sekretaris juga kali ya, pikir gitu loh. Nah akhirnya Toto disuruh jualan asuransi, saya langsung jualan asuransi. Bener-bener saya tuh dulu tuh nggak suka banget namanya asuransi, karena banyak denger itu kan yang jelek ya. Jadi langsung berkesimpulan bahwa itu jelek. Ternyata apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Nah akhirnya bos saya itu bilang, coba dulu lah. Kakak saya ngomong gini, kamu tuh harus mencoba sesuatu hal. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu nanti hasilnya apa. Jadi saya sampai saat ini saya sangat berterima kasih banget sama kakak saya yang pertama, karena dia membuka mindset saya. Akhirnya saya pikir, tapi kan gue nggak suka ya gitu kan, jualan asuransi ya. Saya pikir ya udahlah. Kakak saya bilang, ya kamu nambah ilmu dengan training segala macam. Aku ambil positif. Ya udah. Waktu zaman dulu tuh training seminggu. Ya udah saya seminggu dateng. Training, wah nggak boleh telat, nggak boleh apa. Zaman dulu tuh bener-bener nggak gampang ya, jadi strike banget jualan asuransi. Tapi memang saya ikutin selama seminggu. Pas keluar dari kelas training terakhir, wah enak juga ini bisnis ya, bisa dapat cuan sekian. Namanya anak muda pasti semangat dong. Nah apa yang saya lakukan? Saya mikir siapa yang mau saya prospek ya. Akhirnya saya ngomong sama kakak saya, karena kamu sudah jerumusin saya, kamu kasih saya referensi lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya bener dikasih referensi, closing, saya bilang, bisnis ini luar biasa ya, maksudnya ternyata nggak seperti yang saya takuti. Selama ini kan orang berpikir bahwa asuransi itu image-nya jelek, ternyata nggak begitu. Saya lebih merasa bahwa saya bisa edukasi orang. Nah akhirnya berjalannya waktu, saya beli asuransi tuh, kita beli asuransi buat mama saya. Padahal mama saya tuh orangnya hidupnya tuh sehat lah ya, istilahnya vegetarian, olahraga. Kita merasa bahwa mama saya tuh nggak pernah sakit. Tapi balik lagi, siapa yang bisa tahu sih namanya orang sakit ya? Tiba-tiba mama saya divonis cancer stadium 3, pankreas. Kita loh, 3? Gimana ceritanya? Gitu kan? Nah akhirnya harus masuk rumah sakit selama kurang lebih 3 bulan ya. Stay di rumah sakit, itu benar-benar makan uang tuh banyak sekali loh. Nah, waktu zaman dulu kan kita nggak masukin asuransi kesehatan, hanya masukin asuransi jiwa. Itu nightmare banget buat kita, karena setiap pagi itu suster tuh pasti datang ngampirin, bukan mau kasih roti ya, ngasih tagihan, deposit. Kita tuh, oh my god, ini duit dari mana gitu kan, sampai pusing kepala. Akhirnya kita harus pinjam kiri, pinjam kanan. Nah, tapi nasib lagi berkata lain, mama saya dipanggil Tuhan. Ya udah, meninggal, kita klaim di asuransi. Itu uang asuransi keluar. Yang kita pikir waktu itu gila ya, untung kita ada asuransi. Kalau enggak, mama udah nggak ada, kita pun harus bayar hutang rumah sakit kan. Nah itu akhirnya saya berpikir, gila, ini benar-benar benefitnya bagus banget kalau kita bisa punya asuransi. Karena kejadian itu nggak pernah kita duga. Nah itu yang membuka mindset saya. Dulu saya masih santai-santai lah jual asuransi. Pas kejadian mama saya berpikir, asuransi kenapa harus ditakutin ya? Maksudnya asuransi ini benar-benar menolong orang, karena manusia itu nggak mungkin namanya terhindar dari resiko kematian. Sakit, kecelakaan, itu nggak mungkin terhindar. Tapi kita juga nggak tahu kapan hari hanya kita. Nah disitulah saya mulai merasa, saya benar-benar harus tekunin ini bisnis. Karena benar-benar menolong orang. Karena saya ngalamin sendiri, menolong banget buat family saya. Baik kalau nggak punya asuransi, gue bakalan dikejar-kejar utang dong, bener gak?
ya kan? Nah, akhirnya saya yakin bahwa asuransi ini baik untuk masyarakat Indonesia. Nah, step by step tuh teman-teman, nggak gampang ya Des jualan asuransi. Kenapa? Karena kan banyak orang nyinyir ya. Kalau saya ketemu orang, klien saya, Juli, lu ya kenapa jualan asuransi? Lu bisnis ini, bisnis ini. Saya cuma ketawa. Saya punya visi misi yang berbeda. Mungkin kalau namanya orang bisnis pasti pengen cari cuan ya. Tapi saya merasa bahwa benefit di asuransi ini bisa nolong orang, gue ngumpulin duit juga, gue ngumpulin pahala juga. Karena bayangin ya, banyak klien yang nggak care sama kehidupan mereka gitu loh. Mereka cuma pikir, gue punya uang banyak, gue juga sehat, punya lifestyle bagus. Mereka nggak care sama keluarga mereka. Tapi saya care dengan keluarga orang gitu loh. Saya merasa bahwa pekerjaan saya ini benefitnya nanti ketika saya meninggal mungkin nanti dihitung sama Tuhan ya. Berapa banyak gue udah bantu orang gitu kan. Saya mikirnya gitu loh. Jadi ini about passion ya. Saya cuma pikir rakyat Indonesia ini banyak banget yang orang belum punya asuransi. Orang baru punya sekitar 5%. 95%-nya nggak punya. Kita bisa lihat di negara maju, semua orang baru melahirkan langsung masuk asuransi, gitu kan? Semua benar-benar mandate insurance. Kenapa negara Indonesia ini gak seperti negara maju? Padahal kita menuju ke arah negara yang maju. Kalau misalnya masyarakat Indonesia semua punya insurance, ketika orang tua meninggal tiba-tiba, anaknya masih bisa sekolah loh dari uang asuransi. Kenapa penduduk ini belum mikirin hal seperti itu? Oke. Nah, waktu kejadian itu Papa masih sehat? Yang mana? Yang waktu kejadian kita tadi kan Ciuli bilang Mama meninggal terus itu. Papa dulu yang sakit. Okay. Papa sakit, kita Kena ditinggal sakit Papa, jantung. kena sakit jantung. Dia punya bisnis yang dimana kalau zaman dulu kan merasa bahwa ya udah saya menikah, istri saya cuman di rumah aja ngurusin anak gitu kan. Semua bisnis saya ngatur. Dia nggak tahu kalau misalnya orang tiba-tiba bisa meninggal kan. Nah, waktu meninggal, mama saya mau bener-bener nggak pernah kerja, bener-bener ibu rumah tangga. Dia bingung mau punya anak 5. Tapi kebetulan kakak saya kan udah mulai besar, mereka udah mulai kerja gitu kan. Jadi masih bisa saling support lah. Tapi itu sangat nggak enak banget ketika kamu harus hidup itu jadi downgrade. Nah, ini pelajaran buat saya bahwa saya nggak mau anak-anak saya nanti hidup kayak saya. Tiba-tiba saya nggak ada, mereka hidupnya downgrade. Luntang-lantung nggak jelas, saya nggak mau. Nah, kenapa saya di tengah cerita orang nggak suka asuransi, saya tetap yakin kok. Saya bisnis ini bukan bisnis buat nipu orang. Saya bisnis ini bisnis untuk saya care sama people. Karena saya care sama people, saya ngejalanin ini walaupun banyak yang nyinyir gitu kan tentang bisnisnya, tapi banyak juga orang yang bahagia dengan yang profesi saya ini. Banyak nasabah saya yang terbantu dengan profesi saya ini. Aku setuju sama Yuli. Yuli mengalami perjalanan yang jatuh bangun juga ya sama asuransi. Mami pada waktu awalnya masuk ke dunia asuransi juga nggak tahu apa-apa, kayak dijebak. Itu beneran loh, kayak dijebak loh, jebakan Batman. Tiba-tiba gue masuk ke satu, lu ngapain sih bawa gue ke sini? Ini perusahaan apa? Gue kagak ngerti. Lu duduk aja, lu diem aja katanya. Lu dengerin, benefitnya bagus, gue dengerin aja. Ini mesti training 1 minggu, menyebalkan ya Yul ya. Nggak kayak sekarang, trainingnya itu gampang, by Zoom, ya kan. Tapi at the end, yang aku jadi dari properti, terus ke dunia asuransi yang kayak orang bego gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Terus itu loh Des, ngejalanin tiba-tiba loh kayaknya komisi gue lebih bagus sih dari gaji gue. Ngapain gue nongkrong jadi pegawai orang gitu jadi kan. Budak korporat. Jadi budak korporat. Wah, ini curcol ya. Udah gitu keluar aja deh. Jadilah masuk di asuransi. Terus udah gitu 2 tahun dari dasar nggak tahu apa-apa. Terus cari ilmu sendiri sendiri. At the end 2 tahun aku mencapai semuanya kan. Wow. Ya. Terus itu juga yang dialami Yuli. Kebetulan kita di komite MDRT, terus di komite Asia Pacific Life Insurance bareng-bareng. Jadi tahu gitu. Terus bahkan Mami udah kita kongres keluar juga udah berapa. Yuli juga udah. Terus Mami juga pernah jadi sekjennya untuk asosiasi
financial planner untuk Asia Pasifik. Jadi I know gimana orang itu sulitnya menjalankan. Orang tuh nggak tahu, di luar sana nggak tahu ya Yul, gimana kita sulit menjadi agen asuransi ya. Kita dikasih target sama perusahaan nih. Ya. Terus udah gitu, selain target apa lagi Yul? Oke. Kita sebetulnya. Oke. Tapi aku pengen tahu sih sebenarnya udah berapa lama sih berkecimpung? Kan tadi kan di profesi ini, tadinya awalnya kan benci terus jadi mencintai, ya kan? Aku udah 25 tahun. Wow, gila 25 tahun. Iya, sama aku kuliah dari muda independen. banget, aku baru lulus kuliah, aku benar-benar terjun di ini. Benar kata Mami ya, bahwa jadi agent itu sebetulnya passion balik lagi. Tapi bisnis ini adalah bisnis yang opportunity-nya besar sekali ya, karena baru 5% orang yang punya asuransi, 95% yang belum, artinya blue ocean lah ya, banyak gitu kan. Cuman sedihnya saya nih kalau jadi agent, kadang-kadang benar kata si Mami, kan memang kita harus ada target dari company, setiap bulan harus ada target. Tapi menurut saya the positifnya, hidup ini kan memang harus ada target ya kan. Kita harus cari ada goalnya apa segala macam. Jadi saya memahami bahwa kalau kita mau sukses memang kita harus ada target. Targetnya 1 bulan ke depan mau apa nih? 1 tahun apa? 5 tahun apa? Itu benar. Jadi apa yang dikasih company sebetulnya buat saya ya, saya mau maklumin. Cuman kadang-kadang kita jadi agent ini happy-nya ada. Kita bisa dapat target, kita bisa punya income ya, yang istilah kasarnya yang sesuai dengan kita mau lah ya. Kedua, yang saya suka itu karena kita nggak ada jam waktu sih, karena kita bisa kerja dimanapun, kapanpun ya kan. Kita lebih banyak ketemu orang dibandingin kita datang ke kantor. Jadi kita ngatur waktu sendiri ya. Ya kita ngatur Artinya waktu fleksibel sendiri, banget. ya kan. Ketiga, ya dengan apresiasi ini kita bisa dapat keliling dunia lah ngomong kasar ya. Tapi bukan berarti saya makan uang nasabah, enggak ya, gitu kan. Karena memang ada pencapaian yang tinggi yang harus kita capai sebagai agent. Artinya bukan kita pergi jalan-jalan ke luar negeri karena uang nasabah, enggak gitu kan. Enggak semua agent dapat berangkat trip juga, tapi memang benar-benar orang yang terpilih yang memenuhi target. Saya rasa di bisnis apapun kalau marketingnya memenuhi target juga pasti ada liput jalan-jalan juga ya kan. Benar nggak sih? Nah, jadi ya saya rasa semua bisnis asuransi kalau pasti butuh marketing lah ya. Kalau marketingnya yang berprestasi pasti dapat reward. Begitu juga di insurance. Jadi kita dapat itu karena ada sesuatu yang kita capai ya. Jadi Desi dan Mami Jen ya, kebetulan saya single mom ya. Jadi kenapa saya melakukan bisnis ini, saya fokus? Karena saya butuh waktu untuk bersama anak saya. Kalau saya kerja di perusahaan, itu kan ada jamnya ya. Biasanya jam berapa sih saya berangkat di perusahaan? 8. Oke, ya gitulah ya. Bisa sampai jam 9. Ya, deadline-nya deadline. Jadi kenapa saya pilih pekerjaan ini? Karena memang saya mau ada waktu banyak untuk anak saya, tapi saya bisa punya income untuk anak saya juga. Karena saya trauma masa lalu ya gitu, maksudnya aduh gak enak banget nih kalau sampai hidup downgrade. Saya nggak mau anak saya sampai downgrade juga hidupnya kayak saya. Nah, saya fokus di bisnis ini walaupun saya seorang single mom ya, tapi saya mau berjuang untuk kedua anak saya. Mami tahu lah saya nangisnya gimana, harus mikir kasih sekolah yang terbaik, harus kasih didikan ini. Itu saya dapat semua di asuransi ya. Walaupun orang bilang bisnis asuransi itu sangat susah, menurut saya tergantung mindset kamu sih. Betul ya. Betul banget. Awal-awalnya tuh susah, nangis sampai saya ditolak orang, 10 orang yang saya prospek, ya ilah yang mau cuma 1 gitu kan. Malah gue pernah dikejar-kejar sama anjing piaraan nih, gara-gara saya ditolak gitu kan. Saya sampai kaget itu waktu baru-baru gitu kan. Kok hidup begini banget ya jualan itu. Tapi kan itu zaman dulu. Karena zaman dulu kan harus door to door ngomong kasarnya. Betul. Tapi zaman sekarang saya ngeliat kemajuan teknologi itu oke banget gitu loh. Jadi saya nggak perlu door to door. Saya bisa lihat di sosial media. Kayak hari ini kita ngobrol ya kan. Saya rasa di seluruh Indonesia juga bisa dengar obrolan kita ini. Jadi zaman sekarang ini untuk bisnis insurance ini menurut saya jauh-jauh lebih gampang. Karena kesadaran masyarakat itu udah meningkat banget. Ya. Lu bayangin zaman COVID ya. Zaman COVID saya inget banget tuh ya. Itu pasti banyak yang nyari tuh. Wah,
banyak yang nyari banget. Karena apa? Biasa kalau orang udah takut, sakit, mati, itu udah soalnya. meninggal, itu pasti nyari agen asuransi gitu kan. Gue kayak merasa waktu zaman COVID, ih gila gue dibutuhkan banget gitu. Biasanya kan gue yang nyari orang gitu kan. Iya, tapi sekarang kok orang nyari saya gitu kan. Nah, itu yang saya ngeliat zaman COVID, orang itu, manusia itu ketika sudah merasa terancam hidupnya, baru dia ingat namanya asuransi. Begitu juga banyak orang yang merasa, gue udah didiagnosa nih sama dokter sakit ini. Dia cari tuh, Yuliana Sungkono mana gue masuk. Nah, tapi kan udah ada record, ya jadi kan? nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau kita suka lihat di sosial media gitu kan, orang komplain katanya klaimnya nggak dibayar. Saya 25 tahun di dunia asuransi. Perusahaan asuransi sampai tidak membayar klaim, pasti dia sudah menemukan bukti. Betul, Nah, ada sebab, ada akibat. ada sebab, ada akibat. Artinya apa? Banyak nasabah ketika masuk, padahal dia udah sakit, dia nggak ngomong jujur waktu Nggak pengisian, declare declare. gitu kan. Pas udah sakit dia marah-marah, katanya nggak dibayar. Nah, tapi pernah nggak sih di sosial media itu ada yang misalnya nih, banyak klien saya yang udah ngeklaim tuh dibayar ratusan juta sampai miliaran, ya kan? Nggak pernah tuh loh mereka di sosial media, terima kasih Yuliana Sungkono, berkat kamu saya dibayar ratusan juta sampai miliaran. Nggak pernah ada. Tapi selalu bilangnya apa? Perusahaan. Asuransi bohong. Bohong. Tapi kalau kita boleh jujur ya, maksudnya mungkin nasabah-nasabah ya yang merasa bahwa saya benar-benar tertolong dengan adanya masuk asuransi, tolonglah maksudnya ngomong jujur kepada orang-orang di sekitar bahwa asuransi itu bagus sekali loh, penting gitu loh. Jadi jangan ngelihat yang jeleknya. Gitu loh. Kita ngelihat sisi baiknya. Banyak orang yang sangat-sangat tertolong dengan membeli asuransi. Tapi itu kan netizen, Ci. Biasa. Kalau netizen kan yang buruk-buruk itu kan paling cepet. Kalau yang bagus-bagus enggak ya. Ya udah. Ini sebenarnya bukan netizen aja ya, Desi. Ini tipikal orang-orang itu manusia, tipikalnya tuh pada saat dia tuh mendapat benefit, dia diem. Oke. Tapi pada saat ada kerugian sedikit, langsung teriak. Waduh, langsung teriaknya viral. Kadang-kadang nggak ingat bahwa dia pernah ada benefit dari hal tersebut ya. Itu menurut saya mungkin belum mature ya. Kalau vulgar ya. Tapi kalau menurut saya belum mature sih. Tapi Mami ya, kita tanya ya sama Yuli kan 25 tahun perjalanan itu nggak mudah jatuh bangunnya. Kita nggak mau nanya suksesnya deh, sukses mah gampang lah kita bilang. Tapi jatuh bangunnya itu kan yang bikin kita tuh jadi tahu hari ini inilah seorang sosok Yuliana Sungkono bisa begini. Terus kita tahu nih Mam sekarang ya, kita juga tahu kondisi negara kita. Terus dunia kesehatan juga yang gila-gilaan harganya itu naik. Repricing ya. Rumah sakit itu kan. Nah itu pernah nggak ngalamin itu kan kalau misalnya diomel-omelin gitu kan terus segala macam, tapi pernah nggak sih dengan kondisi yang sekarang ini Ciuli itu menghadapi nasabah itu bilang lu bohong ya ternyata ya ini nggak ada yang bener nggak Mam? Iya kan lu bilang ininya ada premi gua nggak naik gitu gini. Terus kenapa jadi naik? Ini gua dapat surat nih gitu misalnya. Kalau Mami mana ya dapat surat ya? I sudah bukan agent ya. Iya. Tapi I punya nasabah kebetulan waktu itu aku kasih referensi lah. Nah terus udah gitu kemarin repricing nih, gua sakit kepala ya yuk. Sama si Yuli. Sama Mami, I kan juga nasabah. Beli dong. Ya seperti tadi kan Ciuli bilang kalau beli selama masih sehat ya udah dong, gua beli nih. Terus gua dapet tuh surat, gua bilang ya apaan nih? Nih gue gak pernah ngeklaim nasihatnya, gue dapet juga. Gue tanya dong, ini kok repricing ya, naiknya kok lumayan ya. Tapi karena yang gue referensi itu masih quote and quote family, adik ipar, mau gak mau dong gue harus urusin kan. Iya kan. Oke, itu gimana tuh? Jadi gini, memang sih repricing kali ini banyak nasabah yang marah. Jujur, kenapa sih saya ngomong dulu ya? Kenapa bisa ada repricing naik segitu besarnya? Karena tingkat inflasi untuk biaya rumah sakit itu tinggi banget. Iya. Sekarang tuh masuk ke rumah sakit tuh istilah kasar tuh biaya itu mahal banget deh. Nah akhirnya asuransi ini harus membayar biaya yang cukup sangat besar untuk penyakit-penyakit nasabah. Karena kan sekarang kan semua sesuai tagihan ngomong kasarnya pakai kartu, nah kan? Jadi
ya nasabah kadang-kadang ya pikir ya udah dibayar sesuai tagihan, ya dia cek apapun lah ngomong kasar, walaupun pakai itu bukan magic sakit, card-nya, magic magic card-nya card-nya gitu udah kan. nih, Nah gua itu ada yang magic akhirnya card nih. membuat rasio klaim di perusahaan itu naik dengan premi yang sangat murah. Kita kalau misalnya mau ngomong premi sekarang tuh murah loh, karena sesuai tagihan murah. Nah, saya mengerti sih, namanya setiap bisnis pasti akan ada kenaikan harga. Nggak mungkin lu zaman dulu makan Kentucky berapa, sekarang berapa? Dulu berapa? Mam? Murah kan zaman dulu kan, sekarang berapa? Jangan mami deh berapa? Taki. Udah ada belum? Udah. Lu belum, udah ada lah dia Kentucky dia. Menghina, meledek atau apa? dia udah tahu emaknya baby boomers. Gimana sih? Dia udah mengalami banyak hal gitu tapi ya. tahu nggak yuk? Apa? Gue tuh berbahagia loh hidup jadi baby boomers. Kenapa? Gue ngalamin tuh TV hitam putih. Gue Unyil, ngalamin unyil. yang hitam putih yang gue ngalamin tuh dulu kalau mau denger musik tuh mesti diputer-puter dulu gramafon yang kayak apa tuh kayak kembang itunya. Nah sekarang udah zaman begini, Sekarang udah happy loh. katanya. Tapi satu yuk, Iya. aku ya ini ngomong repricing, ngomong agen ya. Mami paling sebel Kenapa? kalau ngadepin agen goblok. Tapi Gua nggak goblok kan? banyak. Tapi nggak Dia goblok nggak kan? goblok. Dia nggak Makanya Ai dipanggil di acara ini, kalau goblok nggak dipanggil. Karena dia pinter jadi gue panggil. Kota tuh gobloknya kayak gimana? Gini loh, kadang agent tuh gini, kalau dia udah tahu nih, that's why I ask her to come here ya. Iya. Tapi ada agent yang dia asal jual aja asuransi, yang penting gue dapet case, yang penting gue dapet komisi. Katanya kan nanti gue jadi kaya nih jadi agen asuransi, ntar gue jadi jalan-jalan ke luar negeri, kan itu banyak. Nah leadernya bego, agennya juga bego. That's why sekarang nih dia sama temen-temen yang lain ada dari beberapa company yang aku suka oyak-oyak kan emaknya kan apa sih? apa sih Yul yang Oh, gue ribut-ribut iya, dah. Dia tuh Gua kan, tuh. kan lu tahu nenek-nenek kan Oh iya. Gue nanya dong. Baby boomers. Lo tuh udah belajar sampai mana? Gue kepengen tahu. Soalnya gue jadi agen 2 tahun aja gue udah bisa MDRT gitu. Gue udah bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Dalam a few years gue udah bisa keliling dunia. Terus gue gimana? gue stop. Kalau ditanya, aduh mami mahal. Gue nggak. Jangan goblok ya jadi agen. Agen tuh mahal apa? edukasinya Oh mahal. iya, edukasi. Nah edukasinya kan mahal. Edukasinya mahal. Tapi kadang ya itu yang penawaran yang langsung ya, one on one ya. Tapi kadang nih, gue kan punya sistem tuh Yul ya, tahu kan yang gue jual ke perusahaan kan mahal, perusahaan belinya mahal. Tuh agen disuruh Tapi, belajar iya, juga mahal. kagak mau. Sebetulnya Gitu loh. sebetulnya saya balik lagi ke repricing ya Mami ya. Kalau repricing itu kan memang setelah sekian lama, memang pasti ada kenaikan, setiap pasti ada kenaikan. Tapi mungkin kali ini bikin banyak orang shock lah, ya kan? Nah karena nasabah shock, yang kena hajar diomelin siapa? Agen. Ya, saya. Tapi agennya kan mesti belajar juga. Ya, tapi saya Gimana selalu cara menjawab bicara? sama nasabah bahwa kenaikan itu sebabnya ini. Jadi nasabah tuh juga ngerti. Jadi sebagai agent itu kadang-kadang sedihnya gini lah ya. Kadang-kadang company yang berbuat tapi saya harus bertanggung jawab. Betul. Masalah repricing saya mana tahu sih company mau naikin berapa gitu ya. Iya. Kalau saya naikin ya oke, kalau itu perusahaan saya. Ini kan bukan perusahaan saya yang mau naikin dari si perusahaan ya kan. Tapi yang kena marah siapa? Si agent gitu kan. Jadi mungkin nasabah-nasabah harus ngerti ya. Jangan suka marahin agentnya ya, karena kita tuh agent tuh nggak bikin kenaikan harganya berapa, itu dari perusahaan gitu loh. Nah perusahaan juga harus menghargai si kinerja dari para agent, karena kalau nggak ada agent, perusahaan juga nggak akan grow. Jadi kalau saya ngelihat posisi agent di asuransi ini saat ini tuh kurang gitu bagus, karena Tapi kembali lagi Yul, agennya juga mesti belajar. betul Yul. kayak di luar negeri memang kenapa diperlakukan tidak bagus? Karena banyak agent itu yang nggak punya knowledge, Ya, gitu loh. that's why. Ya kan, makanya bisa dijolimi, Ya, gitu iya, kan, ya kan, gitu, dijolimi, itu selling, gitu kan. ya. Sedangkan kalau di luar negeri, agent nggak bisa dijolimi sama perusahaan, Tapi gitu loh. Gue kadang-kadang bisa ikut nangis loh, Desi. Jangan ya. kamu, saya sudah nangis darah, Mami. Gini, nangisnya gini. Saya sudah kesian sedih amat setengah ya tuh mati. anak-anak ya. Karena kan Mami sekarang kan keliling nih ke semua perusahaan ya. Kadang-kadang gue gedor-gedor, ada yang CEO bilang, aduh Bu Jen itu bawel banget dah, nah, gitu kan gitu. Terus tapi
kadang-kadang aku ngeliat, aduh kesian amat ya agen-agen ditortu bukan hanya sama dua-dua pihak. Ya, jadi kayak burger. Kita di tengah-tengah. Jadi kayak sandwich. Iya, sandwich ya kan. Kita ditekan sama company, kita juga harus bela kepentingan nasabah. Nggak enak banget gitu loh. Tapi balik lagi mungkin ini buat perusahaan-perusahaan ya, mungkin harus lebih menghargai agennya. Karena kalau sampai orang trauma dengan jadi agent, yang rugi juga kalian, ya kan? Karena kan kalian harus cari income di sini, ya kan? Jadi tolong mungkin memperlakukan agent dengan hati nurani, ya kan? Kita di negara kita ini, kita bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Tapi kita sebagai agent, tolong reputasi kita dijaga. Jangan gara-gara keputusan dari perusahaan yang akan menghancurkan nama baik kita sebagai agent. Itu yang membuat orang tuh jadi trauma jadi agent. Jadi mungkin hari ini saya akan ngomong ya Mbak, maksudnya kalau kita mau sukses dalam bisnis ini, ya perusahaan juga harus menghargai para agent, ya. Para agent juga harus menghargai perusahaan juga, dan perusahaan juga harus menghargai nasabah. Nasabah juga harus menghargai agent juga harus menghargai nasabah. Jadi sebetulnya ini lingkaran yang saling timbal balik gitu. Jangan selalu menyalahkan agentnya jualan nggak bener. Lah, jualan nggak bener gimana kalau bisa investasi nyungsep? Memang kita yang mainin investasinya enggak juga, tapi yang kena omel kan kita juga. Tapi dari company-nya ada nggak tuh tanggung jawabnya, Ci? Wah, kalau itu tergantung company masing-masing sih. Kita nggak bisa ngomong. Tapi kebanyakan diomelin kan agent yang harus tanggung jawab gitu kan. Karena kan kalian ini kan, Ci Yuli kan adalah garda depannya gitu kan buat si nasabah. Nah, kalau udah kayak gitu, kan berarti kan harusnya company ya, Mami ya, benar company juga harus speak up dong. Iya, sebetulnya gitu. Company harus bertanggung jawab sama seperti ini, karena kita ini kan hanya sebagai marketing, ngejualin satu barang, tapi yang di dalam-dalam kan kita marketing nggak ngerti. Itu dalamnya ada apa juga kita nggak ngerti, ngomong kasar ya, mau investasinya masuk kemana kita juga nggak tahu gitu kan. Mungkin perusahaan-perusahaan juga harus beri kenyamanan kepada semua agent bahwa kamu kerja berbisnis sama saya, kamu aman loh, karena apapun nanti kita akan backup kamu. Kayak sekarang kan kita kayak merasa nggak di backup, tiap hari kena gampar nasabah, lama-lama depresi juga ya. Padahal sebetulnya bisnis ini adalah peluang yang sangat besar banget gitu loh. Mungkin di sini harus ada keterbukaan daripada si company yang mendidik agentnya dan mengatakan, oh ya ini investasinya mungkin kita larikan ke sini. Jadi kalau kalian bicara dengan nasabah kalian, ini akan seperti ini. Tapi Yul, kembali ya, ini kalau kita bilang agen ini kan kesian banget ya. Memang perlu, sih, Mami. Aku tuh sedih loh. Perlu untuk kalau dijolimi. ada wadah ya. Next kita akan panggil orang yang sudah berdarah-darah, berusaha, BAAI ya. Kita berusaha. Ada forumnya nih. Kita lagi mau ngebangun forum. Jadi bagi agen-agen asuransi sekarang gak usah worry ya. Waktu itu pada ulang tahun yang ke-6 Mami yang usahain bikin ya. Ingat yang kita panggil waris ya, bicaranya mengenai waris, panggil Risen. Nah, setiap tahun Mami tuh kepikir ini PAI kapan berdiri? PAI karena gini, mungkin gini Mam. Mungkin aku jelasin dulu ya teman-teman. Apa sih itu PAI? Jadi kita ini kan kalau di dokter kan ada wadahnya. Betul. Apa namanya? ID gitu kan. Kenapa di asuransi ini kita nggak punya wadah? Sehingga suara kita ini nggak didengar. Mau sama pemerintah, mau sama siapapun nggak didengar. Jadi tuh kita ngerasa kalau kita merasa diperlakukan nggak bagus mungkin sama nasabah atau sama perusahaan, kita cuman ya udah mengalir aja gitu kan, anggap ya udahlah buang siang ngomong kata gitu kan. Tapi kan nggak bisa gitu. Kalau kita mau sukses, negara ini mau maju ya, kita harus punya wadah. Semua ditampung di sana. Apa kendala agent? Kenapa dia diperlakukan nggak bagus dari si perusahaan misalnya? Nah, nanti pemerintah juga harus koreksi perusahaan, lu jangan perlakukan rakyat gue begini, dia kan udah kasih makan ke lu gitu kan. Nah, jadi kita akan bentuk satu wadah namanya PAI. Jadi saya berharap agen-agen asuransi di Indonesia itu aware ya sama nasib kita. Karena bisnis ini tuh bisnis yang bagus banget, nolong orang, potensinya besar banget, tapi kita butuh wadah. Nah, jadi teman-teman agen asuransi tolong gabung dalam wadah ini. Saya bukan promosi, saya bukan pengurus juga ya. Tapi ini yang Mami lihat,
kenapa Mami juga ngomong sama pengurus harus ada ya, Mami dukung banget si pendirinya Sandy. Kenapa waktu Mami jadi sekjen 2016 sampai 2018 itu Mami lihat gimana di Malaysia dan di Singapura kuat loh. Ya. Dan malah mereka kerjasama dengan government. Betul. Kalau di sini enggak. Balik lagi Balik kesadaran lagi ke pemerintahnya. Ah. Karena gini, kalau kita jadi agen di Singapura atau Malaysia, itu agen itu harus belajar tentang hukumnya dulu. Betul. Yang Ya, betul. betul. Kalau nggak lulus ya nggak boleh. Betul. Iya. Kalau di sini kan ngomong Balik kasarnya lagi, orang balik nggak sekolah aja bisa jadi agent, sebetulnya nggak Iya, boleh nggak juga. boleh juga. Kan katanya ada bilang, pokoknya berkaki dua deh, gue tantep gitu. Iya. Bukan, yang Atau penting gini. kamu masih bisa bernafas gitu. Lu jadi lu jadi agen deh. Apa? Ntar gue tolongin Jadi apa? yang Jadi agen? prospekin gue. Jadi lu jadi agen Oh, gitu aja. ya? Gitu. Nah malah banyak sekarang itu klien-klien yang mau beli asuransi yang nggak siap jadi agent udah jadiin agent karena iming-imingnya biar cashback balik ke lu, kan dia nggak cocok jadi agent. Kenapa kamu harus paksa juga gitu kan? Mungkin harus direview lah ya mengenai agent ini ada potensialnya bagus banget ya. Mungkin pemerintah bisa lihat bahwa nasib-nasib para agent ini kasihan gitu loh. Dan ini agen asuransi ini adalah potensial bisnis yang besar lah ya, karena menolong rakyat Indonesia ini ya kan untuk bisa lebih maju. Nah, kenapa nggak kita saling bergandengan tangan sehingga teman-teman yang mau gabung dalam dunia asuransi ini nggak takut. Padahal teman-teman saya kasih tahu ya, bisnis asuransi itu nggak seperti yang teman-teman bayangkan loh. Bisnis yang happiness. menurut Ya saya. nggak serem ya. Nggak serem gitu loh, karena mungkin tidak banyak agen asuransi yang berani ngomong di media bahwa pekerjaan saya ini nggak seperti yang mereka pikirkan gitu loh. Pekerjaan kita ini happy, karena apa? Bayangin, siapa sih yang mau nginget menolong keluarga orang lain gitu kan? Bayangin, saya tuh happy banget kalau nasabah saya sampai klaimnya itu dibayar. Kayaknya gimana ya, hidup ini kayak bahagia banget bisa nolong satu keluarga. Sama ini juga, siapa sih yang ngingetin setiap kali ulang tahun? Iya. Oh ya, selamat ulang tahun. Terus gitu. udah gitu gini. Bukan karena kita mau nagih premi ya, Iya, enggak loh. Jadi kayak lagi brand ulang Tapi tahun. kalau apapun. Desi, kamu kan masih muda, Yuli juga kan jauh di bawah Mami. Oh, jauh Juga banget kok. lah Mami, Ay masih muda. That is you are my daughter lah. Terus adik-adik kalian kan, ini kalian kan masih masuk milenial ya. Aku milenial loh. Ih, milenial. Aku nggak ya. perlu ke Korea. Ya udah aku Gen Z kok gitu. Maunya. Maunya. Nah, tapi kalau Mami lihat ya, gimana kalian juga bisa ngajarin nih anak-anak Gen Z nih, ya. Kan nih anak Gen Z nih males kan kadang-kadang ke kantor kan, mau-maunya sendiri ya. Sorry ya anak-anakku yang Gen Z. Ya. Tapi Nggak apa-apa Mami. nah, nanti sama. once kita mungkin bicara mengenai Gen Z, gimana kita menangani Nah, atau merekrut boleh, anak-anak Gen Z. boleh. Gampang, Ya. Gen Z itu sebetulnya kita bisa bantu mereka. Karena Gen Z ini ya biasalah ya, dengan masih muda, dia namanya anak itu kan ada masa-masanya gitu kan. Nggak kayak kita yang sudah mature. Bukan, gue nggak tua ya, gue mature gitu kan. Kita secara emosi, Iya. kepribadian gitu. Gitu ya? Iya lah, gue Mami- mature gitu Mami loh. gimana? Mami udah over. Oh. Ini udah over mature. Tapi kan gue kan baby Lu nggak lihat boomer. rambutnya tuh? Gaul kan, biarpun Baby dia udah boomer mature. yang masih bisa melted sama kalian-kalian. Kalau enggak lu pada kagak Iya, nyari betul. gue loh. Nah, tapi Oh. teman-teman ya, mungkin ya karena dia pernah di insurance juga ya. Kalau saya lihat, even though dia sudah berumur, udah kepala 6, tapi gaya dia nggak kalah. Coba kalian bisa nggak warna rambutnya gitu? Abu-abu melo. Kayaknya biru nggak jelas nih. Biru nggak jelas gitu. Udah. Nggak juga Lo- ngomong. Kenapa kalian kita tuh jolin paling- dia ya? Paling demen ya kalau ngegodain emaknya. Udah. Oke. Jadi gini lah Des ya, sebetulnya yang pengen saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, Terutama ya, Gen Z dan milenial lah. terutama Gen Z dan milenial, bisnis insurance ini bisnis yang sangat berpotensi. Jadi nggak perlu worry ya kan, kita jalanin gitu kan, asal kamu jalanin dengan passion, profesional, itu bagus banget. Karena ingat, baru 5% penduduk Indonesia yang punya asuransi ya. Berarti 95% masih belum. Iya. Selama mulut kamu bisa ngomong terus, bercerita, tell the story kepada siapapun, lu pasti dapat klien
ya kan? Yang membuat nasabah nggak tertarik sama agent, kenapa? Karena dia nggak ada knowledge, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa meyakinkan orang. Tapi bisnis ini ketika kamu udah bisa meyakinkan orang, ya orang itu pasti akan cari terus gitu loh. Dan bisnis ini bagusnya adalah skill up ya. Skill up. Yes. Kedua, kita kan pada dasarnya nanti akan balik ke rumah Tuhan. Ya Iya, kan? benar. Kalau saya punya message satu, setiap saya closing satu polis ke satu orang, saya tuh nyelamatin satu keluarga. Jadi itu saya punya keyakinan ya bahwa gue dalam hidup ini kan gue harus melakukan sesuatu kebaikan. Apa sih harus gue lakukan? Ya gue minta orang supaya membuka mindset bahwa memang asuransi itu penting banget buat your family. Ya. Dan ketika dia ditolong, kan gue kan yang ngebukain mindset dia. Artinya apa? Tuhan catat tuh isi Yuli closing satu polis buat tambahin poinnya lagi. Dan ketika tiba-tiba gue dipanggil Tuhan, poin gue udah banyak, men. Nah kalau gue mikirnya gitu. Poin mami udah kayak ini aja, kita shopping ya. Shopee pakai poin. Kita kan dalam hidup juga harus ngumpulin poin kebaikan loh. Gue udah nggak bisa ngomong deh, yang penting message-nya that everybody need insurance. Yes, Betul. semua gini, orang. kecuali kalau misalnya orang nggak bisa meninggal, itu lain cerita. Kenapa? Dalam hidup manusia itu ada hidup 28.000 hari. Jadi kamu hitung ya, ini udah hari keberapa gitu. Selain itu juga ada message lagi. Apa yang kamu benci, terus kamu kerjakan Nah, hari itu. dengan penuh cinta. Nah Ya, itu kena ke gue itu karma. Itu. Karena Jadi- gue nggak suka, akhirnya gue jadi bener-bener cinta kan? cinta. Nah, Iya. gue udah nggak jadi agen, tetap aja gue ngeladenin tuh anak-anak agen. Iya, Oke? karena kan kamu bermain sama kita yang masih muda. Oke, ya. That is days kita Ya, Mami. close ya ini session ini Yul. Gak berasa ya, gue ngomong Iya. sama ini baby boomer ini gak berasa Iya, loh. memang. Ya, soalnya gue Seru, baby soalnya boomer seru yang nih. berbeda kan. Yes, gitu. gini orang Jadi- bilang makin tua santannya makin kental. Nah inilah judulnya. Coba aku lihat dulu kentalnya di mana. Lu nggak lihat bibirnya? Nggak tahan ke bibir. Siapa tahu nih mana. Jadi, siapa tahu bisa di lo kalau ngomong sama baby boomers lain dia ngomel lo, untuk ngomongnya sama gue. Ini kan lo. jiwanya Ya. muda. Kenapa? Karena dia bergaul dan bekerja di dunia asuransi. Jadi teman-teman semua yang pengen jiwa muda, awet muda, Nih, ya coba gabung. nggak perlu botok ya, Mami. Nggak perlu botok. Dia nggak perlu smile setiap facelift, hari gitu ya. kan. Nggak perlu facelift juga, suntik sana suntik Oke. sini gitu Oke. ya, Mami ya. Yul, dulu ya waktu Mami jadi agen ya Yul, kan prospeknya tuh ke rumah Dulu, tunggu. sakit. Dulu Dulu Mami tuh- kalau jadi agen pasti cakep banget ya. Ke rumah sakit Yul. Sekarang Terus yang aja di udah prospek begini. dokter-dokter ya Yul. Hah? Sampai anak-anak gue dua-duanya nggak mau lo ikut gue ke rumah sakit Karolus. Karena malu. Malu. Ketimpang ya. Bukan, dia bilang gini, Mami tuh kalau ke rumah sakit setiap 5 menit ketemu orang dia ngoceh deh asuransi. Gitu loh. Jadi itulah suka dukanya. Oke. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak begitu. Oke. Nah, sahabat milenial dan Gen Z, semoga perbincangan kita ini menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tentu kami akan menghadirkan narasumber yang menginspirasi dan luar biasa juga. Buka dan baca kababursa.com. Untuk apa, Mami? Untuk informasi finansial dan bisnis, kalian akan mendapatkan semua yang baik. Banyak ilmu Edukasi ya. yang Banyak ilmu. mempunyai ilmu. Ya. Saya Desi. Dan saya Mami Jane. Saya Yuliana Sungkono. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye.